Yo, what's up, guys. Balik lagi bersama gue di channel tips gue. Ya, udah lama nih nggak update. Gue juga bingung mau update konten apa. Tapi setelah gue ngobrol-ngobrol bareng teman gue, dan mereka juga bertanya tentang masalah-masalah mereka, akhirnya gue menemukan solusi di mana kebanyakan pengguna PC yang mengalami lag dan mengalami masalah-masalah lain saat mereka menginstal game. Dan ya, saat ini gua akan menjelaskan apa masalahnya itu, dan ini mungkin banyak yang mengalami. Oke, jadi ini adalah judul untuk perbandingan antara Windows 10 versi mod dan Windows 10 yang kalian biasa pakai. Kalian bisa pakai kan Windows 10 dari Microsoft tuh. Itu Windows up to date yang biasa kalian update juga, yang dimana bahasanya kalau misalkan di update itu bakalan tambah ringan. Masa sih? Sebenarnya enggak juga, karena ya kalian tahu lah kalau misalkan lu nih tiba-tiba lu dikasih teknologi yang baru, otomatis lu bakalan menyesuaikan lagi kan. Lu nggak bakalan langsung bisa hafal dan ahli dalam teknologi itu. Ya misalkan nih kayak gua kan biasa makainya smartphone Android. Tapi kalau gua tiba-tiba dikasih pakai iPhone yang belum pernah gua pegang sama sekali, apakah gua bakalan ahli dalam iPhone, atau apakah gua bakalan hafal gimana celah-celah untuk masuk ke setting atau apa dan lain-lain lah ya. Jawabannya pasti gue bakalan belajar dulu untuk menyesuaikan diri, barulah gue bisa ahli. Sama seperti Windows juga, kalau PC-nya PC lama udah dikasih Windows yang terbaru, otomatis dia akan menyesuaikan lagi dengan Windows yang terbaru, yang dimana kalau mereka menyesuaikan lagi otomatis makan banyak performa. Ya bisa dibilang tambah lemot, bukan nambah kenceng guys, nambah lemot malah. Oke, lanjut lagi ke topiknya. Topiknya itu adalah perbandingan dari Windows 10 mod dengan Windows 10 biasa. Oke, untuk Windows 10 mod ini jarang ada yang tahu ya, kebanyakan tidak ada yang tahu malah. Jadi perbandingannya itu lumayan guys, bisa menambah PC kalian lebih ringan juga gitu maksudnya. Tapi Windows Mode ini tergantung dari selera masing-masing ya. Kenapa gue bilang gitu? Bahasanya itu kayak ada Windows Mode yang versi gamer, ada Windows Mode yang versi lain lah. Tapi kalau menurut saran gue, kalau mau ringan ya udah ambil yang versi gamer. Kenapa? Karena Windows versi gamer itu banyak fitur-fitur bawaan Windows yang dikurangi dan dihapus, karena dimana untuk memaksimalkan performa gamingnya. Ya walaupun PC atau laptop kalian laptop kantoran, tapi kalau kalian nggak suka, bukan buat main game, kalian juga perlu kok pakai Windows itu. Ya sisanya untuk tampilan tema misalkan seperti ini, Windows 10 ROG. Ya, ini pernah gua pakai, dan sebelumnya gua udah buatkan konten dengan PC gua yang terinstall Windows ROG ini. Dan disitu gua baru sadar gua pakai Windows ROG yang dimana gua lancar mainin gamenya dan main game-game yang gua mainin lah. Tapi begitu gua oper atau gua kirim ke temen gua yang minta, ya mereka ada ngalamin lag lah, crash lah, udah gitu beberapa problem lain ya, banyak kasus. Dan setelah gua telusuri, ya iyalah, ibaratnya kayak gini, gua mainnya udah hafal nih pakai HP Android buat mainin Mobile Legend atau mainin game-game versi Android. Tiba-tiba teman gua yang punya HP iPhone minta juga versi game kayak gua, otomatis dia akan menyesuaikan dong dengan game-game yang ada di Android.
apakah di iPhone-nya ada untuk game Android itu. Nah, kita nggak tahu kan, ada yang versinya support dengan iPhone, ada yang tidak gitu kan. Nah, itu masalah, itu contohnya guys. Oke, untuk Windows 10 sendiri yang ROG ini tampilannya itu ada deh, gue punya tuh, tapi itu di channel gue dah, gue ndak masang. Ini masalahnya pakai laptop kantor ini. Apa saja yang dimiliki oleh fitur Windows ini? Gue bukan yang mau promosi, tapi gue cuman mau kasih tahu fitur-fiturnya itu. Dan yang paling pas itu kalau kalian pakai Windows 10 ROG versi ini ya. Nih, kalau kalian mau, gue saranin. Kenapa? Udah tuh fiturnya yang sudah dihapus itu banyak guys. Ada remove all Windows bloatware, pokoknya banyak fitur versi Windows 10 yang kalian tahu itu yang udah dihapus. Yap, nggak tahu gue berapa jumlahnya. Nah, yang jelas ini ya, kalian pernah nggak ngalamin notice yang dimana ada peringatan smart screen? Ya pernah lah pasti, nggak mungkin enggak lah ya. Jadi ini kan ada nih fitur di Windows 10 itu dihapus. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi mau mengabaikan itu atau mau mengklik-klik lagi, nggak perlu repot-repot karena itu sudah dihilangkan. Oke. Jadi kalau kalian misalnya pakai Windows kayak begini, itu coba deh lihat, cek di bagian Task Manager. Kalian bisa melihat performa yang berjalan. Nih, ini aja gua sambil recording itu udah jalan 80% dari 4 GB RAM gua. Berarti sekitar 35 atau 3500 GB yang kepake ya. 3000 sampai 3500 GB yang kepake. Banyak kan? Padahal gue jalan recording sama browsing doang, ya kan? Apalagi ditambah main game, tambah berat kan? Ya itulah. Ya kalau misalkan kalian bukan pengguna laptop yang dipakai buat main game atau dipakai untuk kantoran, ini gak penting kan buat kalian. Kenapa? Ya udah, nambah ringan. Misalkan kalian lagi zoom meeting nih, sambil lagi ngerjain tugas kantor, biar nggak nge-lag kan, otomatis kalian butuh yang ringan. Ya ini juga solusi buat kalian. So kalau ada yang mau install, nah cuman nih satu nih, mungkin ada yang keberatan sama tema-temanya yang agak nyentrik. Maksudnya itu kayak gini nih, kalau di tampilannya itu kan ini nih seperti, nah ini kan ada beberapa fitur di Windows 10 ROG yang diupdate, yang ditambahkan maksudnya, seperti tema dan lain-lain yang pokoknya kayak gini. Kalian bisa hapus kok, kalian jadikan ke Windows 10 yang normal. Jadi ibaratnya kayak Windows 10 ROG yang sudah dihapus beberapa fiturnya, kita cuma perlu beberapa fitur yang udah dihapus, tinggal sisanya tema-tema yang untuk dari ROG dihapus juga, yang memang udah ditambahkan oleh si pembuatnya dihapus juga, nggak masalah kan. Yang penting bisa menyesuaikan dengan Windows 10 yang biasa. Yang penting intinya ringan. Oke. Dan kalau misalkan ada pertanyaan nih, Bang, apa game kayaknya, apa Windows ini support buat main game sama aplikasi editing? Ya support lah. Kenapa support? Karena ini kan memang bawaan dari Windows 10. Kalau Windows 10-nya bisa ya udah jelas. Windowsnya juga, Windows 10 ROG ini gak bakalan bisa. Karena kenapa? Windows 10 ROG ini kan adalah modifan dari Windows 10 biasa. Kenapa tidak? Dan kalau misalkan kalian yang mengalami beberapa kendala atau kasus saat penginstalan game di Windows 10 sebelumnya, ya mungkin itu kembali lagi ke gamenya. Jadi kalian harus cari kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Mungkin itu akan di next konten ketika gua sudah mengalami kesulitan seperti itu ya. Kalau sekarang kan beda tema, beda topik ya. Oke. Mungkin itu aja dulu dari gua, daripada kelamaan. Sebenarnya ada banyak yang perlu dibahas di sini, cuman intinya kalian sudah tahu lah ya perbedaannya. Kenapa gua
banyak main game, dan beberapa dari gamenya ada yang lag dan ada yang lancar. Ya kebanyakan karena ini gua makainya ada yang di laptop kantor, ada yang di laptop pribadi, atau laptop atau PC pribadi, bukan laptop lah ya, nggak punya laptop gua, punya PC pribadi. Oke, ini laptop kantor, tau lah ya, laptop kantor ya. Nggak mungkin gua bakalanin, cuman gua banyak ngetes game-game lainnya. Ya bisa dibilang berat sih, apalagi God of War, berat banget. Oke, semoga saja apa yang gua jelaskan di konten ini bisa menjadi referensi buat kalian. Kalau ada mau request link download, nanti gua tambahkan di deskripsi. Untuk sementara gua masih memikirkan yang lain, maksudnya ada tugas, jadi ya tinggal nunggu respon kalian aja. Karena kalau belum ada yang komentar kan otomatis gua merasa gua sudah tidak perlu lagi buat berbagi, karena mereka sudah pada paham gitu kan maksudnya. Oke, itu aja sih yang gue bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf guys. Dan thanks for watching and see you next time. Oh, salah.